Pada tanggal 22 April kemarin, gue udah resmi memasuki umur 20 tahun. Dan gak nyangka gue hidup di dunia ini ternyata udah 20 tahun aja gitu. Dan ada banyak pelajaran juga yang mungkin bisa gue ambil dan sharing kepada kalian semua selama gue hidup 20 tahun belakangan ini. Dan tentunya video ini akan cocok untuk kalian yang mungkin umurnya berada di bawah gue atau umurnya sama seperti kayak gue di 20 tahunan, agar kalian mungkin punya pandangan dan gue harap dapat pembelajaran di video ini. Pada saat gue kecil, hidup gue juga nggak seenak yang lu semua kira. Gue yang dulu seorang introvert dan dibesarkan di keluarga yang mungkin kurang mampu dari segi finansial dan ekonomi. Dan hingga ketika SMP gue pernah jadi pedagang di sekolah, ketika SMA gue pernah jadi kuli, dan lain-lain banyak. Gue gak bisa ceritakan satu persatu karena emang panjang gitu. Dan akhirnya gue sadar kalau misalnya hidup di dunia ini ya tidak adil gitu. Dan ada beberapa poin-poin penting yang mungkin gue udah terapin untuk kalian yang ingin sukses juga. Ini hal yang paling kalian harus lakui. Yaitu apa? Yang pertama, investasi leher ke atas. Umur 20 tahun udah bukan saatnya untuk kalian buat leha-leha, scroll TikTok atau main game. Di sini kalian harus mencoba hal-hal baru, harus mencoba belajar tentang hal yang baru. Di sini ya kalian semua untuk yang emang umur 20-an, gue ingin kalian semua mempelajari hal yang baru di umur 20-an kalian. Jadi jangan sia-siakan umur 20 kalian. Kalian jadikan umur 20 ini sebagai belajar hal yang baru. Untuk investasi tidak melulu tentang uang dan finansial, tetapi otak lu juga harus ditambah untuk bisa dapat uang yang lebih banyak. Dan investasi leher ke atas ini returnnya itu sangat gila. Bisa 1000x atau enggak lebih dari segitu. Dan menurut gua ada 3 opsi jika kalian pengen investasi leher ke atas, yaitu opsi pertama yaitu skill, opsi kedua yaitu pengetahuan, dan opsi ketiga yaitu hobi kalian. Dari skill, cari skill yang emang kalian pengen tekunin, dari yang emang kalian bisa ngoperasiin AI sampai kalian menjadi operator yang emang bisa mengendalikan mesin, ataukah kalian dapat skill yang emang bisa jago marketing. Itu semua bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk kalian sendiri. Terus yang tidak kalah penting dari pengetahuan, kalian bisa mempelajari tentang memanage uang atau memanage waktu agar kalian bisa efisiensi dari kerjaan, dari kehidupan, dari semuanya. Jadi mungkin dari buku ya melulu harus baca novel atau apapun gitu, tapi kalian mulai belajar atau membaca buku yang edukatif dan kalian take action dari buku yang edukatif tersebut. Dan yang terakhir atau opsi ketiga yang tadi gua bilang hobi, lu bisa cari sendiri hobi yang emang bisa ngasilin duit. Hobi doang kalau misalnya tidak ngasilin duit itu percuma. Kalian kayak emang buang-buang waktu dan buang-buang tenaga, ujung-ujungnya tidak ada apa-apa yang bisa kalian terima. Tapi di sini walaupun hobi itu kadang awalnya tidak akan menghasilkan uang, tapi gue yakin kalau misalnya kalian tekun dengan hobi kalian, kalian menjadi yang terbaik dari hobi kalian, kalian bisa otomatis mendapatkan uang. Contohnya apa? Ketika si A, dia hobinya bermain bola, dia tekun dan dia belajar tentang bola, hingga suatu saat dia itu masuk ke klub, dan klub itu dapat juara. Dan otomatis si A itu bisa mendapatkan uang dari hobinya. Dan hobi ini tidak sebentar, jadi lu harus tekunin dari hobi lu hingga lu jago sendiri dari hobi lu dan lu dapat uang dari hobi lu. Terus hal yang kedua tidak kalah penting yaitu lu harus lebih produktif. Untuk sekarang mulailah hidup produktif dari yang biasanya yang asalnya lu bangun tidur itu siang, malas-malesan, scroll TikTok, main game dan segala macam yang emang tidak produktif. Kalian ubah pola hidup kalian menjadi lebih produktif hari demi hari. Jadikanlah hari kalian itu dari hari ke demi hari kalian menjadi yang lebih baik daripada hari sebelumnya dan lebih baik lagi di esoknya. Karena dengan seperti kayak gitu kalian pasti ada perkembangan daripada kalian cuman males-malesan scroll TikTok dan segala macam yang tidak berguna lainnya. Mulai pagi lu dengan produktif, entah itu lu langsung olahraga, entah itu lu langsung belajar, entah itu lu langsung baca buku, tapi mulailah kegiatan yang positif dari pagi lu untuk bisa produktif dan bisa bervalue di masa depan. Gue yakin kalau misalnya lu produktif, lu bisa sukses di masa depan. Dan itu 100% gue yakin. Dan hal ketiga yaitu investasi finansial. Investasi itu tidak melulu buat orang kaya. Gue udah bilang itu di video-video gue sebelumnya. Dan investasi itu bisa dimulai dengan saat lu muda. Di hal yang pertama itu investasi leher ke atas. Ketika kalian sambil investasi leher ke atas dan ada uang yang menganggur atau istilahnya uang dingin, gua sarankan daripada kalian membeli
membeli hal-hal yang mungkin tidak ada berguna, cuman buat gengsi kalian doang atau cuman buat nafsu kalian doang, gua bener-bener sarankan untuk kalian yang emang muda, masih muda, yaitu investasi finansial. Kenapa? Karena di dalam investasi itu ada yang namanya snowball effect atau yang bisa dibilang compound interest. Dan kalian bisa memanfaatkan compound interest ini untuk melipat gandakan uang kalian dari tahun demi tahun dengan investasi finansial. Tapi jangan lupa juga untuk investasi leher ke atas dulu. Ketika udah investasi leher ke atas, ada uang nganggur, baru investasi finansial. Terus hal yang keempat yaitu belajar tentang AI. Di era teknologi ini, menurut gua, di era teknologi seperti kayak gini, kita akan memasuki era teknologi baru tentang AI. Era mesin kita udah lalui. Seperti dulu, ada the Great Depression di mana semua banyak yang kena PHK tentang mesin. Tapi apakah yang ngerti tentang mesin itu kena PHK? Tidak. Terus yang punya mesin atau yang tahu tentang mesin, dia akan lebih kaya. Sama seperti sekarang, ketika kalian tahu tentang AI dari awal dan nanti memasuki era tentang AI, kalian akan menjadi kaya dan sukses di masa depan karena kalian udah tahu dari awal. Dan AI ini mungkin akan menggantikan banyak sekali kerjaan di manusia, dan ada beberapa lowongan juga yang akan tersedia ketika era AI udah dimulai. Terus hal yang terakhir yaitu belajar tentang cryptocurrency. Kenapa gua bilang kalian harus belajar tentang cryptocurrency? Karena mungkin di 2030 cryptocurrency akan naik jauh lebih pesat, dan cryptocurrency ini jumlahnya sangat-sangat terbatas. Karena terbatas juga, cryptocurrency ini khususnya Bitcoin ini seperti emas, dan emas digital ini benar-benar tahan akan inflasi. Untuk kalian yang mungkin tidak mengenal cryptocurrency, segeralah belajar tentang cryptocurrency karena industri ini akan berkembang jauh lebih pesat di masa depan, percaya sama gua. Mungkin segitu aja 5 hal yang emang penting yang wajib lu tahu di umur 20 tahunan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pandangan yang baru untuk kalian. Semoga kita sukses di masa depan.